Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih yang sudah bergabung di webinar investasi saham satu-satu pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Prima, co-founder Tabel Saham Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang webinar investasi saham satu-satu. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mulai webinar kita pada pagi hari ini. Apakah suara saya cukup terdengar jelas ya? Apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas? Oke, kalau kayak gitu saya mulai. Jadi, perkenalan singkat, nama saya Prima Bintang, Instagram Jasa Indonesia. Pada kesempatan saya mendapatkan sertifikasi Teach Me tahun 2019, penulis buku Mr. Market dan buku Millennial Investing, dan co-founder Jasa Indonesia 2018 sampai dengan sekarang. Nah, pada kesempatan webinar kali ini kita akan membahas kurang lebih 3 tema besar, yaitu investasi saham dari nol, pengenalan analisis fundamental untuk pemula, cara belajar investasi saham untuk pemula. Nah, untuk memulai investasi saham, biasanya saya menyarankan untuk merencanakan keuangan pribadi sebelum memulai investasi saham. Jadi bukan langsung menanyakan saham apa yang bagus untuk dibeli. Jadi dengan mengatur keuangan pribadi, ini fungsinya untuk menjaga psikologis dalam menghadapi penurunan harga saham seperti yang terjadi belakangan ini, di mana IHSG terkoreksi cukup dalam dari 6.600 menjadi 6.000, bahkan menyentuh di angka di bawah 5.000, di bawah 6.000 kayak gitu. Dengan cara mengatur simpelnya, bisa mempergunakan dana darurat yang kalau kisahnya itu disarankan 3 kali sampai dengan 6 kali pengeluaran rutin per bulannya, sampai dengan 12 kali pengeluaran rutin per bulan jika sudah berkeluarga. Nah, ini dana darurat ini itu bisa ditempatkan di dalam instrumen reksadana pasar uang, deposito ataupun emas. Sifatnya yang rendah resiko kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dicairkan dengan jumlah yang sama dengan ditanamkan sebelumnya seperti itu. Kemudian hutang cicilan ini kalau masih di atas 30% per bulan, maka sebaiknya dibereskan dulu cicilan hutangnya seperti itu supaya tidak membuat Bapak dan Ibu sekalian itu terpaksa menjual saham dalam keadaan yang rugi seperti itu, terpaksa menjual rugi. Seperti itu. Lalu memastikan dana investasi ini adalah uang dingin. Artinya bukan uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun uang yang diperuntukkan untuk yang sudah jelas kebutuhannya. Misalnya untuk pendidikan anak, misalnya sudah dananya sudah tersedia untuk biaya pernikahan tapi malah dipakai untuk investasi saham, itu malah akan memperbesar resiko kayak gitu. Nah, inilah yang akan membantu Bapak dan Ibu sekalian supaya tenang dalam menghadapi penurunan harga saham yang biasa terjadi dalam investasi saham seperti itu. Nah, kemudian simpelnya merencanakan keuangan pribadi ini bisa dibagi dalam 3 pos atau alokasi. Alokasi yang pertama untuk saving, di mana alokasi yang pertama ini itu untuk pos dana darurat, tabungan, dan investasi. Biasanya itu sekitar 10% sampai dengan 40% dari penghasilan. Kalaupun bisa lebih dari 40% itu makin bagus sepanjang tidak mengganggu pengeluaran rutin yang kebutuhan sehari-hari setiap bulannya seperti itu. Nah, kemudian alokasi berikutnya adalah untuk living, di mana alokasi ini untuk pengeluaran rutin untuk makan, belanja rutin bulanan, biaya rumah tangga, listrik, telepon, langganan internet, biaya sekolah, cicilan KPR, kredit mobil, kartu kredit. Ini biasanya nggak jauh beda dari 40% sampai dengan 60% dari penghasilan setiap bulannya. Baik itu penghasilan dari karir ataupun bisnis seperti itu. Nah, barulah yang terakhir, setelah bagian alokasi saving dan living ini terpenuhi, barulah dialokasikan untuk hiburan ataupun playing kayak gitu. Ini untuk hiburan kita, untuk hobi kita, untuk belanja kita, dan sebagainya. Intinya untuk kesenangan pribadi kita seperti itu. Jadi prioritas utama kita adalah saving dan living seperti itu.
Nah, kenapa harus investasi saham? Karena kita secara simpel tadi mengatur keuangan secara dari mana pendapatan aktif kita dikurangi dengan pengeluaran rutin, maka sama dengan uang dingin yang bisa diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan ataupun emas ataupun properti jika mencukupi. Nah, dari uang dingin inilah baru dipisah lagi untuk dana investasi dan dana darurat ataupun proteksi. Dana darurat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beserta proteksi itu untuk melindungi kita dari pengeluaran di masa depan yang tidak mengenakan bagi kita yang terpaksa untuk dikeluarkan. Misalnya saat jatuh sakit, kena PHK, dan kejadian yang tidak mengenakan lainnya yang butuh penggantian segera kayak gitu. Sedangkan kalau dana investasi, ini tujuannya untuk mempersiapkan dan merencanakan masa depan kehidupan yang lebih baik dari saat ini, berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Pengeluaran masa depan inilah yang akan dipersiapkan melalui dana investasi, misalnya dalam waktu 3 tahun sampai dengan 5 tahun, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk persiapan biaya untuk pernikahan, biaya untuk rumah sendiri, ataupun kalau lebih dari 5 tahun biasanya untuk pendidikan anak, ataupun pensiun hari tua nanti. Keperluan di atas inilah kebutuhan-kebutuhan ini yang dipersiapkan melalui dana investasi. Nah, simpelnya adalah kalau kita biarkan saja uang kita di dalam tabungan, maka itu akan termakan oleh inflasi karena bunga tabungan saja itu hanya 2%. Dibandingkan dengan inflasi rata-rata itu 5% per tahun, dibandingkan dengan yang lain, kalau biaya pendidikan itu bahkan di atas 5% inflasinya, sekitar 10 sampai dengan 15% per tahun kenaikan harga SPP dan biaya masuk pendidikan anak. Dan juga biaya pernikahan itu naik 12% per tahun. Dan juga perumahan itu biasanya kisaran naik 10 sampai dengan 20% per tahunnya, yaitu kenaikan harga-harga barang ataupun jasa. Seperti itu. Nah, tadi sudah sempat disinggung sekilas bahwa kalau kita hanya menabung itu hanya 2% per bulan, lalu dibandingkan dengan inflasi 5%, berarti malah uang kita bukannya bertambah malah berkurang kayak gitu. Jadi kalau kita mau berinvestasi maka kita bisa melakukan namanya diversifikasi. Di mana kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir itu kisaran kalau IHSG itu kisaran sekarang sekitar 10 sampai dengan 15% per tahun CAGR ya. Artinya seperti itu CAGR-nya. Tingkat rata-rata pertumbuhan per tahunnya. Lalu obligasi negara itu kisaran 8% sampai dengan 6%. Lalu deposito 4 sampai dengan 6% mengikuti BI rate. Emas itu 4,5% dalam 10 tahun terakhir karena dia sifatnya sebagai pelindung nilai harta kekayaan kita. Nah, tapi memang dalam kondisi yang spesial ketika terjadi resesi ekonomi, maka emas ini akan naik tinggi karena jadi orang berlomba-lomba menjual aset dari saham untuk dimasukkan ke emas. Itulah yang menyebabkan kenaikan harga saham yang tinggi di tahun 2020 kemarin. Seperti itu. Jadi, didiversifikasikan saja instrumen investasinya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Dan juga kita perlu berhati-hati dengan investasi bodong karena kerugian akibat investasi bodong ini cukup besar dari tahun 2014 sampai 2019 itu mencapai angka 250 triliun, menunjukkan tingkat literasi keuangan kita masih kurang kayak gitu. Kenapa masyarakat itu bisa tertarik dengan investasi bodong? Yang pertama tadi sudah jelas karena rendahnya tingkat melek dengan produk investasi. Lalu biasanya orang yang menawarkan investasi bodong itu akan memberikan janji manis berupa imbal hasil keuntungan yang tinggi dan itu nggak perlu berjalan sama sekali, bahkan keuntungan yang tinggi tersebut diklaim tanpa resiko kayak gitu. Nah itu merupakan ciri-ciri investasi bodong. Bisa tinggi dan nggak perlu belajar sama sekali, bahkan ya tadi nggak perlu dan resikonya nggak ada. Makanya orang banyak tertarik menanamkan uangnya di dalam produk investasi bodong ini. Nah, jadi karena itu untuk memastikan produk investasi kita legal, kita bisa menanyakan legalitas izinnya dari OJK, Bapepti, ataupun Bank Indonesia. Kita bisa menghubungi call center resmi lembaga tersebut untuk mendapatkan konfirmasi ataupun informasi yang kita butuhkan. Lalu kita juga bisa menanyakan kepada orang yang menawarkan produk investasi kepada kita, bagaimana cara kerja produk investasi tersebut, apakah logis dan rasional, dan apakah juga ada banyak bukti yang mendukungnya, seperti itu. Lalu tanyakan juga
tentang keuntungan dan resikonya. Jadi jangan hanya tanya keuntungan, tanya juga resikonya bagaimana dengan produk investasi tersebut, seperti itu. Nah, masuk ke dalam bagian saham, saham ini adalah bukti kepemilikan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini badan hukum yang dimana itu tertutup ataupun terbuka. Makna kata terbuka ini kalau dia sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, jadi kita bisa membelinya secara bebas melalui perusahaan sekuritas. Jadi misalnya kalau kita membeli saham Bank BCA, kita menjadi pemilik minoritas Bank Sentral Asia Tbk dan kita mempunyai hak untuk ikut dalam rapat umum pemegang saham Bank BCA dan juga berhak mendapatkan dividen apabila dalam RUPS diputuskan untuk dibagikan dividen kepada para pemegang saham. Saham yang sudah kita beli itu akan disimpan oleh Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia. Simpelnya KSEI ini adalah gudang untuk menyimpan saham yang sudah kita beli ataupun produk pasar modal, penyimpanannya secara elektronik sehingga aman dan tidak perlu dipusingkan tentang penyimpanannya kayak gitu, saham yang sudah dibeli tadi. Nah, lain halnya kalau kita membeli emas ataupun hal-hal barang-barang berharga kayak gitu, kita tentu harus kalau sudah di atas 1 kilogram emas, kita harus mulai memikirkan tempat penyimpanannya seperti itu. Nah, definisi investasi saham adalah kalau kita menanamkan modal kita untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Jadi harapannya mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Nah, ini definisi yang sangat awam ataupun definisi yang umum kayak gitu. Kalau mau lebih spesifik, Benjamin Graham, guru daripada Warren Buffett, itu memberikan definisi yang lebih spesifik. Kegiatan investasi itu adalah di mana seseorang melalui analisis yang menyeluruh, menjanjikan keamanan uang pokok investasi, dan imbal hasil atau keuntungan yang secukupnya, bukan yang luar biasa. Jadi kegiatan yang tidak memenuhi 3 syarat ini adalah spekulatif, kayak gitu. Nah, ini perlu diperhatikan untuk menilai apakah yang sudah kita lakukan, apakah kita sedang investasi ataupun kita sedang spekulasi untuk mengukurnya. Kalau imbas yang cukup ini kisarannya itu investor yang hebat di dunia pun itu kisaran 19% sampai dengan 30% CAGR per tahunnya. CAGR itu tadi adalah tingkat pertumbuhan per tahunnya. Jadi kalau kita sudah mau mengincar di atas katakanlah 20% per tahun itu sudah masuk area abu-abu bahkan termasuk terkesan area spekulasi kalau di atas 20% per tahunnya ya kayak gitu. Nah, opini negatif dalam investasi saham di mana opini negatif ini biasanya bicara tentang saham itu ya untuk orang pintar aja kayak gitu. Kita yang kurang pintar nggak usah lah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita dalam investasi saham, kalau kita yang kita targetkan keuntungannya itu 10% sampai dengan 12% per tahun, ini analisis fundamental yang dibutuhkan relatif lebih sederhana. Misalnya kita cukup membeli reksadana indeks saham ataupun cukup membeli saham-saham blue chip dan ditahan sampai dengan di atas 5 tahun ataupun di atas 10 tahun kayak gitu. Jadi analisis fundamental ini relatif lebih sederhana ketimbang kalau kita mau menargetkan di atas indeks keuntungan kita per tahunnya seperti itu. Nah, membutuhkan uang yang banyak. Saat ini kalau dulu membuka rekening saham kan perlu uang paling nggak 10, 20 juta, 50 juta kayak gitu kalau dulu. Sejak diluncurkan kampanye Yuk Nabung Saham dari Bursa Efek Indonesia itu sudah bisa membuka rekening saham dengan uang 100.000 rupiah dan bisa memulai perjalanan investasi saham. Nah, kemudian ada juga yang menyamakan investasi saham sama dengan judi atau spekulasi. Nah, tadi kita tinggal berpegangan dari 3 kriteria dari Benjamin Graham. Apakah kita memenuhi 3 kriteria Benjamin Graham atau tidak? Kalau kita tidak memenuhi 3 kriteria Benjamin Graham yang sebelumnya dijelaskan, maka kita tidak bukan sedang investasi, lebih kepada arah spekulasi kayak gitu. Nah, ada juga yang mengasosiasikan saham dengan resiko yang tinggi. Resiko investasi saham ini dapat diminimalisir dengan analisis fundamental saham yang menyeluruh, money management yang ketat dan cukup, dan juga time frame investasi jangka panjang di atas 5 tahun. Semakin pendek jangka waktu investasinya, itu maka akan memperbesar resiko. Seperti itu. Dan juga ada juga yang berpendapat
ya saham ini kan butuh teknologi yang terbaru, paham kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir kalau soal itu karena dari sekuritas masing-masing biasanya kan menyediakan training aplikasi sekuritasnya supaya bisa memakai aplikasinya untuk membeli maupun menjual sahamnya. Seperti itu. Nah, tadi kita akan masuk mengenai bagian apa keuntungan dari investasi saham. Keuntungan dari investasi saham itu yang pertama adalah capital gain, di mana capital gain ini adalah selisih keuntungan harga jual saham itu lebih tinggi daripada harga beli saham. Jadi harus direalisasikan. Kalau nggak direalisasikan ataupun nggak dijual sahamnya, itu baru dinamakan dengan floating gain kayak gitu. Potensi keuntungan seperti itu. Jadi contohnya kalau 1.500 harga jualnya, kemudian harga belinya 1.000, maka keuntungan 500 per lembarnya. Jadi dikalikan dengan satu lot atau satu lembar saham. Satu lot itu sama dengan satu lembar saham. Itu minimal pembelian di pasar reguler, pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Lalu ada yang dinamakan dengan dividen. Kalau perusahaan mendapatkan keuntungan laba bersih, nah melalui RUPS tadi diputuskan dibagikan dividen, maka jumlah dividen yang kita terima berdasarkan jumlah lembar saham yang kita miliki. Seperti itu, dividen inilah yang kalau bahasa sederhana itu ya bagi hasil kayak gitu. Bagi hasilnya proporsional sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita miliki. Seperti itu. Tadi bicara keuntungan, sekarang bicara tentang resikonya. Resiko investasi saham, yang pertama, kalau kita capital loss atau realisasi jual rugi, harga jual saham itu lebih rendah daripada harga beli sahamnya. Misalnya harga beli per lembar saham 1.500, kemudian harga jualnya Rp1.000 kayak gitu. Maka kerugiannya 500 per lembar sahamnya. Ya, jadi kalau kita kapitalis ini ketika kita menjual rugi saham kita, merealisasikannya. Kalau kita belum menjual rugi sahamnya, itu disebut dengan floating loss atau potential loss. Potensi kerugian yang belum terrealisasikan, seperti itu. Nah, ada juga resiko likuidasi ataupun kebangkrutan, di mana kalau kita membeli saham yang perusahaannya itu bangkrut ataupun dicairkan atau dilikuidasi, maka uang kita itu hangus. Inilah pentingnya penggunaan analisa fundamental dalam memilih perusahaan yang sehat secara keuangannya. Seperti itu. Nah, itulah fungsi dari analisis fundamental. Nah, ini merupakan cara sederhana untuk melakukan investasi saham yang diperkenalkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu yuk nabung saham tadi, dengan 5 langkah sederhana berikut ini, yang sudah saya modifikasi dengan yang lebih rasional lah menurut saya kayak gitu. Yang pertama, itu membuka rekening ataupun efek atau rekening saham di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini adalah perusahaan yang anggota bursa efek yang bergerak dalam transaksi jual beli efek. Efek yang dimaksud di sini adalah surat berharga seperti saham dan obligasi ataupun surat hutang. Jadi jembatan bagi kita untuk membeli saham, obligasi dan reksadana di pasar modal seperti itu. Nah, dia mendapatkan izin khusus dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kita itu nggak bisa datang ke bank atau misalnya kita mau beli saham Bank BCA, kita bukan datang ke Bank BCA-nya, tapi kita buka rekening saham di perusahaan sekuritas seperti itu. Nah, cara untuk membuka rekening saham, kita bisa mempersiapkan EKTP, buku tabungan, dan NPWP. NPWP ini sifatnya opsional, jadi kalau ada beberapa sekuritas yang mewajibkan, ada juga yang membolehkan tidak ada NPWP, seperti itu. Nah, untuk membuka perusahaan sekuritas ini sekarang bisa secara online ataupun offline datang langsung ke kantor perusahaan sekuritas atau datang ke kantor bursa efek terdekat. Biasanya ada beberapa perusahaan sekuritas yang berkantor di kantor pembantu Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa 50 perusahaan sekuritas yang aktif di Bursa Efek Indonesia. Jadi bisa menjadi referensi untuk memilih perusahaan sekuritas. Nanti tinggal di post aja nantinya rekaman video ini akan diupload di channel YouTube Bursa Saham Indonesia. Nanti bisa ditonton ulang. Kayak gitu.
Nah, langkah berikutnya adalah menyisihkan nominal dana untuk membeli saham setiap bulannya. Menyisihkan dana ini itu sesuaikan dengan rencana keuangan dan profil risiko sebagai investor. Jadi harus jelas juga nilai spesifiknya dan tujuan keuangannya kapan mau dicapai. Misalnya untuk biaya pendidikan, biaya beli rumah, persiapan pensiun, biaya nikah, dan lain sebagainya. Lalu dialokasikan sesuai dengan instrumen investasi seperti reksadana, obligasi, saham, sesuai dengan profil risiko investor. Dan saat ini sudah cukup banyak eh, website gratis yang bisa dipergunakan untuk mengetes profil risiko kita sebagai investor itu seperti apa. Apakah konservatif, apakah moderat, ataukah agresif kayak gitu. Lalu ada juga kalkulator investasi yang membantu kita untuk menghitung rencana investasi kita. Setiap bulannya itu kira-kira berapa sih nominal yang kita butuhkan untuk investasikan setiap bulannya untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, ini contoh simulasi simple aja. Eh, Nama fiktif Budi, seorang wira swasta yang di mana 22 tahun, penghasilan bersih dari bisnisnya 7 juta per bulan, kekayaan di tabungannya 50 juta, biaya pernikahan mau dicapai di usia 30 tahun, nominalnya 250 juta. Jadi ada kekurangan dana 200 juta rupiah, yang mana ini akan di-cover melalui dana investasi. Nah, kalau dana investasi yang dipatok itu 20% per tahun, maka dia itu perlu menginvestasikan 1.400.000 per bulannya selama 8 tahun, kayak gitu setiap bulannya. Kalau dia mau menurunkan resikonya jadi 7% aja target investasi per tahunnya, maka nilai investasi per bulannya itu 3.500.000 setiap bulannya selama 8 tahun. Jadi harga yang untuk dibayar dari sebuah volatilitas adalah semakin besar dana yang harus diinvestasikan setiap bulannya, seperti itu. Nah, pembagian lokasi aset investasi ini tadi dipengaruhi dari tujuan keuangan, potensi keuntungan, jangka waktu investasi, dan profil risiko dari investornya, kayak gitu. Jadi 3 hal ini akan menentukan pembagian dana investasi berapa yang maksimal dalam satu instrumen investasi, baik itu saham, obligasi, ataupun reksadana, seperti itu. Nah, ini gambaran singkat tentang produk investasi. Kalau reksadana itu adalah wadah untuk berinvestasi yang dimana kita hanya menyerahkan uang kita untuk dikelola oleh manajer investasi dan akan dibelikan instrumen investasi oleh manajer investasi yang mengelola uang kita. Kayak gitu, kita cuma pasif aja, hanya bisa menyetorkan uang dan manajer investasi inilah yang akan mengelolanya secara aktif. Kalau pasar uang, itu isinya hanya deposito dan obligasi ataupun surat hutang jangka pendek di bawah 1 tahun, kayak gitu. Kalau pendapatan tetap, isinya adalah obligasi negara maupun obligasi perusahaan, kayak gitu, baik perusahaan swasta ataupun pemerintah, kayak gitu. Kalau campuran, artinya dia seperti namanya campuran, isinya adalah deposito, obligasi jangka pendek, obligasi jangka panjang, dan saham kayak gitu. Intinya kan campuran kayak gitu. Jadi manajer investasinya punya fleksibilitas untuk menukar portofolionya sesuai dengan kondisi market kayak gitu. Kalau reksadana indeks saham itu yang mayoritas dana kita akan ditempatkan di dalam saham-saham yang menjadi penghuni indeks saham tersebut acuannya. Misalnya reksadana indeks saham IDX 30, artinya seluruh uang kita 80%-nya paling nggak minimal ditempatkan dalam 30 saham yang menjadi penghuni indeks IDX 30, seperti itu. Kemudian obligasi, surat hutang biasa bedanya dengan pendapatan tetap, kalau obligasi ini kuponnya itu atau kupon obligasi itu kan mirip-mirip dengan deposito ya. Jadi kalau kupon obligasi itu masuknya ke dalam langsung rekening kita sebagai investor obligasi. Nah, kalau pendapatan tetap itu kupon obligasinya itu otomatis akan digulung masuk kembali ke dalam reksadana pendapatan tetap. Artinya langsung akan diinvestasikan kembali kayak gitu. Nah, kalau saham tentunya ya kita memilih sendiri portofolionya saham apa yang akan kita beli, mana yang akan kita simpan, mana yang akan kita jual kayak gitu.
Nah, potensi keuntungannya ya nggak jauh dari 10 sampai dengan 30% per tahun, tapi bisa juga di bawah itu, kayak gitu. Bisa juga di atas itu, tergantung dari strategi investasi yang diterapkan, kayak gitu. Nah, pajak ini 0,1% itu pajak penjualan, kalau pajak dividen itu 10%, tapi ada pengecualian kalau pajak dividen bisa 0% kalau dividennya diinvestasikan kembali, kayak gitu. Ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, itu kurang lebih intinya adalah bisa ditempatkan dalam instrumen investasi yang lain seperti surat hutang negara, kayak gitu. Nah, kalau obligasi itu pajaknya 15% ini final, jadi cuman lapor aja dalam bukti potong dan SPT, kayak gitu. Nah, masuk ke dalam alokasi aset investasi. Alokasi aset investasi ini biasanya untuk seorang pemula yang di bawah 2 tahun dan usianya juga di bawah 30 tahun, saya anggap lebih cocok dengan profil risiko konservatif. Artinya belum terlalu menyukai dengan risiko, supaya nggak kapok dalam investasi saham, kayak gitu. Jadi maksimal dananya itu lebih dimayoritaskan dalam reksadana pasar uang. Kemudian sahamnya 30%, baik itu mau reksadana indeks saham ataupun saham blue chip. Jadi misalnya kalau ada uang 1.700.000-nya ya di reksadana pasar uang. Sisanya 300.000 di reksadana indeks saham ataupun saham blue chip, kayak gitu. Kalau investor tersebut pengalaman investasi sahamnya lebih dari 2 tahun, usianya di bawah 30 tahun, mungkin bisa mencoba profil risiko agresif, jadi mengambil risiko yang lebih. Dengan membagi portofolionya saham 70%, dibagi lagi 20% saham blue chip, sisanya saham second liner, untuk menunjang pertumbuhan nilai investasinya, seperti itu. Dan sisanya reksadana pasar uang 30%. Nah, kalau untuk reksadana pasar uang, itu kebetulan Sukuk Investment Money Market Fund ini itu sedang penuh ya unitnya, jadi nggak bisa dibeli. Yang bisa dibeli ini yang syariah punya, Sukuk Invest Syariah Money Market Fund, kayak gitu. Bisa dibeli pakai agen penjual reksadana. Banyak ya agen penjual reksadana online saat ini, kayak gitu. Ada juga yang bisa dibeli lewat perusahaan sekuritasnya masing-masing. Jadi tergantung perusahaan sekuritasnya apakah bekerja sama dengan aset manajemennya, kayak gitu. Lalu menyertakan dana kita secara rutin ke dalam RDN kita. Jadi kita mentransferkan uang kita itu ke dalam rekening dana nasabah di atas nama kita masing-masing. Setelah kita membuat rekening saham, itu artinya kita akan mendapatkan ID, password, PIN, dan RDN. Itulah yang sifatnya RDN ini menampung uang kita untuk membeli saham ataupun uang kita untuk menjual saham kita, kayak gitu. Hasil penjualan saham akan masuk ke RDN, kayak gitu. RDN ini merupakan rekening koran, itu nggak ada kartu ATM-nya, nggak ada buku tabungan, hanya mendapatkan rekening koran setiap bulannya ke email pribadi. Jadi tujuannya untuk mengamankan pemisahan dari uang kita dengan uang perusahaan sekuritas sehingga tidak disalahgunakan, kayak gitu. Untuk mengisinya ya sama seperti dengan top up isi mobile banking, mau ATM banking juga bisa, mau teller juga bisa, kayak gitu. Kalau beda bank itu baru dikenakan biaya 6.500, kayak gitu. Misalnya kita punya RDN-nya itu Permata, kita tabungan kita misalnya BNI, kayak gitu. Maka kita waktu isi Permata kita kena biaya 6.500, seperti itu. Oke, setelah kita mendapatkan ID, PIN, password, dan RTN, kita kan akan belajar tentang bagaimana aplikasi tersebut, mekanisme beli dan jualnya, bagaimana menggunakannya. Biasanya akan diberikan training oleh perusahaan sekuritas, lalu menentukan saham apa yang ingin kita beli selanjutnya. Kalau masih bingung, biasanya sih bisa memilih di antara saham-saham yang liquid ataupun yang mudah diperjualbelikan di dalam indeks LQ45, indeks 30, indeks 80, ataupun Kompas 100. Ataupun kalau yang lebih suka saham-saham syariah itu Jakarta Islam Index, JI, ataupun JI 70, kayak gitu. Ini daftar indeks saham yang sahamnya itu liquid atau alias mudah diperjualbelikan, kayak gitu. Sehingga gampang untuk dibeli dan juga gampang untuk dijual, kayak gitu. Nah, dalam pemilihan saham juga bisa mempergunakan analisis fundamental, di mana analisis fundamental ini
Itu merupakan analisis yang mempelajari fundamental perusahaan, kinerja perusahaan, laporan keuangan, persaingan usaha, industri, makro, dan umumnya dipergunakan untuk investor menentukan saham apa yang ingin dibeli, disimpan, dan dijual untuk keperluan investasi. Kayak gitu. Nah, market cap tadi kan kita sempat nyinggung tentang saham blue chip, saham second liner. Saham blue chip atau saham second liner ini merupakan pembagian saham berdasarkan kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya. Market cap itu kalau kita ingin membeli 100% saham perusahaan tersebut, berapa jumlah uang yang harus kita keluarkan. Ini jumlah lembar saham data perusahaan dikalikan dengan harga saham perusahaan terbarunya. Kayak gitu. Itu market cap-nya biasanya juga sudah dihitungkan oleh aplikasi sekuritas ataupun dari RTI bisnis juga sudah dihitungkan tentang market cap ini. Dimana kalau saham blue chip itu di atas 40 triliun biasanya. Perusahaan ini biasanya udah besar, matang bisnisnya dan terkenal nama perusahaannya. Bahkan yang bukan investor juga tahu tentang perusahaan ini. Pendapatan dan laba bersihnya itu lebih stabil, tapi pertumbuhannya sudah terbatas karena ukuran perusahaannya sudah besar kayak gitu. Sehingga pertumbuhannya sudah mulai terbatas. Tujuan investasi saham ini untuk hari tua ataupun diwariskan. Saham second liner itu 1T sampai dengan 40 triliun. Ini ukurannya menengah dan masih dalam proses bertumbuh bisnisnya. Jadi skala menengah. Laba bersih ini enggak begitu stabil, tapi memang ada ruang pertumbuhan, pendapatan, dan laba bersih yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan saham blue chip. Biasanya tujuannya ini untuk capital gain yang relatif lebih besar. Lalu ada juga saham third liner, di mana market cap-nya di bawah 1 triliun. Perusahaannya ini ukurannya masih kecil dan masih bertumbuh bisnisnya. Pendapatan dan laba bersihnya sangat kurang stabil, tapi memang karena dia masih kecil, maka dia bisa bertumbuh lebih cepat kayak gitu. Kalau bisnisnya bertumbuh. Nah, kalau memang belum punya waktu untuk mempelajari fundamental secara mendalam, ya sebaiknya jangan disentuh dulu saham terliner ini karena saham terliner ini biasanya sebagian besar itu fundamentalnya kurang bagus dan volatilitas harga sahamnya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan saham second dan saham blue chip tadi. Naik turunnya itu bisa drastis seperti itu. Nah, dalam melakukan analisis fundamental, kita bisa mempergunakan data yang dapat gratis dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan public expose ini dapat diakses di index.co.id ataupun website resmi emiten atau perusahaan TWK. Nah, dalam melakukan investasi saham, tipsnya yang simpelnya adalah kita memahami kita membeli saham yang modal bisnisnya ataupun kita mengerti bagaimana cara perusahaan menghasilkan uangnya kayak gitu. Atau bahasa simpelnya yang kita lihat produknya dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Ini untuk pemula yang benar-benar awam yang baru mulai investasi saham kayak gitu. Dan mulai investasi saham dengan membagi portofolionya menjadi 5 saham di industri yang berbeda dan memilih saham blue chip untuk investasi di atas 10 tahun dan memilih saham tersebut kita nggak dikduk ataupun kita nggak khawatir ketika kita membuat kita tuh tenang dalam beristirahat dan kita membeli rutinnya itu setiap bulan selama 10 tahun lebih kayak gitu misalnya rutin setiap bulan. Nah ini contoh 50 market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia saham-sahamnya yang bisa dipertimbangkan untuk nabung saham tentunya setelah menggunakan analisis fundamental untuk menyaringnya seperti itu. Nah, data statistik ini dapat diperoleh di index.co.id di bagian menu data statistik kayak gitu. Nah, secara sederhana untuk menganalisis fundamental secara sederhana, kita bisa melihat tren dan kondisi pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya dalam 5 tahun terakhir. Lalu membandingkan total hutang terhadap total ekuitas, jadi itu rasio debt to equity ratio, dan kemampuan membayar hutang perusahaan, misalnya current ratio. Jadi kemampuan membayar hutang perusahaan di mana diukur dengan aset lancar dibagi dengan hutang lancarnya kayak gitu.
Lalu rasio-rasio laporan keuangan seperti ROE dan ROA, lalu present ratio, disebut juga dengan P dan PBV kayak gitu. Ini cara-cara simpelnya untuk menilai secara sederhana fundamental perusahaan. Ini cara sederhananya untuk saringan awal. Ataupun untuk yang cuma untuk nabung saham yang target harganya CAGR tingkat potensi 10-12% ini sudah cukup kayak gitu. Dan EPS tadi itu berbicara tentang berapa keuntungan bersih perusahaan per lembar sahamnya kayak gitu. Biasanya yang dia cari angkanya itu yang bertumbuh dari tahun ke tahun kayak gitu. Itu mengindikasikan bahwa penjualan dan laba bersihnya itu naik stabil. Dan return equity-nya di mana laba bersih dibandingkan dengan modal bersih perusahaan, di mana ini mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba bersih sebagai indikator efisiensi dalam melakukan operasional bisnis perusahaan kayak gitu. Kemudian DER, ini di mana total hutang perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas ataupun total modal bersih perusahaan. DER yang di atas 1 dan hutang perusahaan ini didominasi oleh hutang berbunga, itu akan memperbesar resiko keuangan perusahaan. Ketika resiko keuangan perusahaan membesar, maka yang terjadi adalah memperbesar resiko pilot perusahaan. Kayak gitu. Nah, kemudian present ratio, harga saham ini yang terbaru dibandingkan dengan earning per share-nya. Ya, simpelnya ini mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal secara pembukuan kayak gitu. Kalau 10 kali artinya butuh waktu 10 tahun kalau earning per share-nya nggak bertumbuh kayak gitu. Nah, ini bisa dibandingkan dengan industrinya atau dibandingkan dengan historisnya kayak gitu. Kemudian price to book value ratio di mana ini membandingkan dari book value per share, harga saham dibandingkan dengan book value per share untuk menilai dan mencari saham yang dihargai di bawah nilai buku per sahamnya. Book value per share ini biasanya itu angka-angka PER dan PBV dan lain sebagainya tadi itu sudah disediakan di aplikasi RTE Bisnis kayak gitu. Kita bisa bandingkan dengan PBV industrinya ataupun PBV historisnya. Lalu dividend yield itu dividen penambah saham dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini. Mengukur tingkat kestabilan laba bersih perusahaan, biasanya itu 3% udah cukup bagus. Tapi kalau untuk seorang dividen investor, dia mencari di atas angka inflasi, artinya di atas angka 5% dividen yield-nya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh referensi untuk diinvestasikan ataupun saham yang bisa ditabung untuk di atas 5 tahun kayak gitu. Mengecek harganya kita bisa mempergunakan RTE Bisnis maupun aplikasi ataupun website lainnya kayak gitu. Website seperti Bloomberg, kemudian Yahoo Finance, investing.com dan lain sebagainya kayak gitu. Ataupun aplikasi perusahaan sekuritas. Nah, ini nggak jauh beda dari IDX 30, di mana 8 saham ini pun juga menjadi penghuni IDX 30. Nah, tinggal potensi keuntungan 10% sampai dengan 12% per tahun, kayak gitu. Nah, jadi kalau mau diinvestasikan rutin setiap bulannya, kita kalau mau untung di atas ini, ataupun mau meminimalisir resiko investasi, juga kita mau belajar memperdalam ilmu analisis kita, kayak gitu. Lalu ini cara simpel untuk menilai keberlangsungan bisnis perusahaan. Jadi kita melihat secara kualitatif apakah produk ini akan bisa bertahan paling enggak 10 tahun ke depan seperti itu. Dimana kalau UNVR ini lebih dari 100 juta penduduk Indonesia setiap hari menggunakan produk Unilever, ICBP produknya dijual di berbagai tempat dan dinikmati masyarakat dan diekspor ke luar negeri. Kayak gitu. Dan alternatif investasi saham ini dengan modal Rp100.000 itu kalau kita lihat dari saham-saham yang ini itu rata-rata harganya itu di atas Rp100.000. Yang paling murah itu paling Mayora Indah itu di atas Rp200.000 per satu lot sahamnya kayak gitu. Nah,
Berarti alternatifnya kan SIDO muncul kayak gitu. Yang dimana ini harganya itu di bawah Rp1.000 per lembar sahamnya. Atau alternatif lainnya reksadana indeks saham BNI AM indeks 30 dan reksadana indeks saham lainnya yang menyamai kinerja indeks 30. Dengan Rp100.000 bisa membeli unit reksadana indeks saham. Nah, secara otomatis terdiversifikasi dalam 30 saham penghuni indeks 30 seperti itu. Atau investasi leher ke atas untuk menghasilkan pendapatan ataupun penghasilan diperbesar kayak gitu. Melalui investasi ilmu maupun pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi gimana kalau kita itu kalau dari investor sukses dari Warren Buffett itu kita belajar dalam investasi bukan ikut-ikutan rekomendasi orang lain. Karena kalau cuma ikut-ikutan rekomendasi orang lain atau hanya mengikuti orang lain, kita akan memperbesar kemungkinan kita untuk rugi dalam investasi saham. Menderita kerugian dan biasanya sebagian besar orang setelah rugi dalam investasi itu akan kapok untuk investasi selamanya kayak gitu. Nah, hindarilah hal-hal seperti itu. Jadi yang paling bagus memang kalau kita sudah paling nggak belajar secukupnya dulu dan praktek dengan uang sesedikit mungkin dan juga membentuk mindset yang benar kayak gitu dalam investasi saham supaya kita tidak mengalami yang namanya kapok dan kerugian yang besar dalam investasi saham. Nah, Warren Buffett pun memberikan contoh teladan, dia mempunyai kebiasaan untuk membaca setiap harinya kayak gitu. Jadi proses berpikirnya itu membaca artinya ada inputnya, kemudian dipikirkan efeknya seperti apa dan lalu dia investasikan, lalu diulanginya. Jadi yang dia baca pun ya gak jauh dari laporan tahunan perusahaan tentang saham, bisnis, investasi dan sejenisnya. Inilah yang membuat Warren Buffett menjadi investor saham yang sukses dan hebat kayak gitu. Nah, kalau kita itu kalau masih kekurangan dana untuk investasi, maka kita memang lebih fokus ke dalam memperbesar aktif income kita untuk memperbesar penghasilan. Memperbesar penghasilan kita di usia 20-an kita itu membangun tiang investasi, tiang atau dasar kita kayak gitu. Jadi meluangkan waktu untuk diri kita sendiri untuk mengupgrade diri kita, skill kita kayak gitu. Ya bisa dengan cara beli buku, kursus, seminar, kelas online dan lain sebagainya. Yang intinya memperbesar skill kita untuk menghasilkan uang yang lebih banyak kayak gitu. Sehingga kita juga bisa berpikir lebih kritis dalam menghasilkan keputusan investasi lebih berhati-hati, bijak dan cerdas kayak gitu. Nah, jadi kita pilih aja bidang yang memang kita kuasain kayak gitu. Ataupun memang bidang yang kita itu mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan bidang kita yang lainnya kayak gitu. Misalnya kalau kita emang punya keahlian kuliner, berarti kita bisa untuk buka usaha kuliner. Misalnya seperti itu. Dari usaha kuliner mungkin akan menghasilkan uang yang justru lebih tinggi daripada investasi, karena investasi ini sebenarnya sifatnya passive income, bukan sebagai active income kayak gitu. Nah, dari usaha inilah atau bisnis inilah yang dapat menghasilkan uang sehingga dana dingin kita menjadi semakin besar dan uang tersebutlah yang kita bisa pergunakan untuk belajar ilmu investasi dari buku-buku investasi saham yang berkualitas dan semakin banyak uang dingin yang kita bisa pergunakan untuk instrumen investasi seperti reksadana, obligasi, saham, dan emas dan properti. Seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan tools analisis itu kita bisa mempergunakan RTI, Stockbit, Bloomberg, maupun aplikasi proses sekuritas dan lain sebagainya. Yang finance itu juga bisa. Nah, ini contoh sederhana. Kalau kita mau lihat harga RTI bisnis, atau kita mau lihat misalnya ya dari aplikasi, dari website ya. Dari website Wall Street Journal, kita bisa buka dari website Wall Street Journal. Untuk memperoleh data tentang harga saham dari Bank BNI kayak gitu.
Nah, ini artinya harga per lembar sahamnya ini 5.675 per lembar sahamnya. Seperti itu. Nah, kemudian jadi artinya tinggal dikalikan 100 saja, jadi 567.500 rupiah per satu lot sahamnya, seperti itu. Nah, kalau kita mempergunakan RTI bisnis, kita bisa mencari case statistik ringkasan fundamental perusahaan dari Bank BNI kayak gitu. Nah, ini contoh saya ambilkan aja dari Bank BNI, dari RTI bisnis. Ini ternyata Bank BNI itu 176 per lembar sahamnya di tahun 2020. Wajar kan ada COVID-19 kayak gitu. Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu laba bersih Bank BNI ini itu konsisten ya bertumbuh paling enggak. Dan dividen payout ratio ini menggambarkan berapa banyak laba bersih yang dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang sahamnya. Artinya kalau 25%, artinya 25% dari laba bersih ini itu dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Itu cara bacanya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini penggunaan berikutnya RTI bisnis dari RTI bisnis ini di case statistik ini berbicara tentang 31 Desember 2020. Artinya dia mempergunakan data 31 Desember 2020. Kadang kalau dia update laporan keuangan, itu nggak langsung update di RTI bisnisnya. Nah, ini dia market cap-nya 114 triliun. Nah, yang ini kita tadi lihat bahas sekilas tentang dividend yield 3,37%, lalu PBV 1,04 dan sebagainya ini. Nah, ini rasio-rasio keuangan yang kita bisa lihat di case statistik kayak gitu. Nah, ini di kuartal 4 2020, ini kalau data kita ambil dari Stockbit ya, kayak gitu. Tentang laba bersih 12 bulan terakhir, laba bersih yang disetahunkan, dan pendapatan per lembar sahamnya, dan lain sebagainya. Cash per lembar sahamnya. Dan nilai buku per sahamnya, kayak gitu. Dan juga nih free cash flow per saham selama 12 bulan terakhir. Nah, ini cara sederhana untuk mengukur saham ini sedang mahal ataupun sedang murah kayak gitu. Kalau diukur dengan standar PE, tentunya kan kita tahu bahwa earning per share dari Bank BNI ini sedang jelek di tahun 2020. Maka kita bisa mempergunakan PBV-nya 10 tahun terakhir, ini di kisaran 1,61. Kalau ini berarti di kisaran 10,95 kayak gitu. Ini rata-rata PBR-nya selama 10 tahun terakhir. Ini rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, angka ini. Nah, mengestimasikannya itu berarti kita mengestimasikannya kalau kita punya asumsi bahwa laba bersih BNI ini di tahun 2019 itu akan 2021 ini itu akan pulih seperti di tahun 2019, maka cara menghitungnya seperti ini. Maka estimasi harga wajarnya itu di sekitaran 9.000. Lalu kalau kita punya mau margin of safety 30% ataupun diskonnya 30%, jadi kalikan aja lalu dikurangkan dengan estimasi awal tadi. Artinya sepanjang di bawah 6.300 boleh dilakukan cicil beli saham kayak gitu. Nah, kalau estimasi harga wajar saham BNI melakukan metode PBV 10 tahun, jadi diambil angka min PBV-nya 1,61 dikalikan dengan 5.908, 9.500 dikalikan 30%, artinya yang disarankan di bawah 6.600-an kayak gitu untuk harga cicil beli BBNI. Nah, itu cara simpel untuk menilai harga wajar saham yang dilakukan terhadap saham-saham yang sudah matang atau mature ataupun saham-saham blue chip kayak gitu cara sederhananya. Kayak gitu. Tapi kalau kita menerapkan metode dollar cost averaging atau nabung saham ini nggak perlu diikutin. Jadi beli rutin aja setiap bulannya. Kalau kita mempergunakan
nabung saham, kayak gitu. Karena kalau nabung saham yang penting beli rutin setiap bulannya dengan jumlah uang yang sama, kayak gitu. Dan kita mereview fundamentalnya itu, ya boleh review kalau kita mau review lebih lama, lebih santai ya 3 bulan sekali setiap laporan keuangannya terbit aja, kayak gitu. Nah, ini reviewnya dari laporan keuangan, laporan tahunan, public expose, prospektus, RT bisnis, dan lain sebagainya. Kalau fundamental saham tersebut itu buruk, maka saham tersebut ya kita bisa jual, lalu kita ganti dengan saham yang fundamentalnya baik untuk ditabung, seperti itu. Jadi kita bisa memindahkan uang kita dari saham tersebut ke saham yang lainnya. Nah, kalau ingin baca lebih dalam, juga bisa membeli di toko buku Gramedia masing-masing. Judulnya Millennial Investing, ini bicara tentang mindset investor, bagaimana men-screening saham, analisis fundamental, economic mood, praktik analisisnya bagaimana, dan strategi investasi saham, dan bagaimana manajemen portofolionya, seperti itu. Di toko buku Gramedia. Nah, tips yang tadi itu adalah kalau kita melakukan analisis fundamental, tentunya kita melakukan screening saham tadi, memilih dulu saham apa yang ingin kita analisis berdasarkan kriteria indeks, ataupun kriteria daripada indeks, baik indeks maupun dari kriteria um, yang lainnya seperti kriteria rasio keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu kita bisa melakukan analisis dari bawah, atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, artinya dari makro industri ke emiten ataupun dari emiten industri ke makro kayak gitu. Tergantung preferensinya, nggak ada yang benar ataupun nggak ada yang salah aja kayak gitu. Lalu menganalisis faktor fundamental kuantitatif dan kualitatif, mengestimasikan nilai valuasi dan nilai intrinsiknya, lalu membuat investing plan kayak gitu. Lalu melakukan pemantauan fundamental secara berkala. Ini kalau mau melakukan enterprising investor kayak gitu ya. Definisi yang diberikan oleh Benjamin Graham kepada orang-orang yang ingin menghasilkan return ataupun keuntungan di atas IHSG ataupun di atas indeks saham kayak gitu. Tapi kalau kita cuma sebagai defensive investor ataupun yang pasif, ya kita cukup beli reksadana indeks saham ataupun beli saham rutin dengan nabung saham yang nggak perlu pusing sampai ke 6 langkah ini kayak gitu. Nah, ini contoh simulasi kalau kita menabung saham ataupun investasi saham rutin sudah muncul setiap bulannya selama tahun 2015 dengan nominal 800.000 per bulannya sampai dengan 2019 kayak gitu. Dalam periode ini itu pertumbuhannya 120% selama 5 tahun dengan rata-rata pertumbuhan 23% per tahunnya kayak gitu. Jadi pertumbuhan apakah membeli saham sudah muncul sekarang juga akan menghasilkan keuntungan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tergantung dari kinerja laporan keuangan situ muncul kayak gitu. Jadi dalam saham itu tidak ada hasil jaminan yang pasti kayak gitu. Bahkan dilarang memberikan jaminan soal kepastian, soal keuntungan yang pasti kayak gitu. Nah, dalam menjalani investasi saham tentunya supaya kita nggak termakan oleh apa ya hasutan orang lain, orang-orang yang pamer portofolio, tentunya kita harus mempunyai filosofi dalam investasi saham itu sendiri. Nah, karena dalam pasar modal ini investor itu jumlahnya nggak banyak dibandingkan dengan yang lainnya yang mengaku sebagai investor, padahal sebenarnya mereka nggak lebih dari trader saham ataupun spekulator saham kayak gitu. Nah, karena kalau kita sebagai seorang investor itu kita nggak pernah punya hasrat untuk memamerkan portofolio kita ke orang lain kayak gitu. Nah, mempelajari investasi saham itu kita itu dengan kesabaran, disiplin dan ketekunan kayak gitu. Jadi bukan mau instan langsung jadi, langsung pintar kayak gitu juga seketika. Nggak ada hal yang seperti itu. Semuanya membutuhkan waktu dan proses untuk belajar. Lalu kita juga mengatur emosi kita menghadapi ketakutan dan kesalahan kita, apalagi kalau kita sering melihat portofolio orang lain yang screen cap dan sebagainya, yang sering screenshot, pamer untung kayak gitu. Nah, itu kita harus mengatur emosi kita dalam melihat hal-hal yang seperti itu. Dan juga kita memperlakukan saham itu sebagai instrumen investasi, bukan instrumen untuk perdagangan. Jadi dua hal yang berbeda. Ketika kita melakukan investasi saham, dan kita melakukan trading saham itu dua hal yang berbeda sangat total kayak gitu. Nah, caranya gimana?
Kita bisa ya googling, mau baca buku juga bisa, prinsip investasi, filosofinya maupun skillnya dari Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Pak Dosey. Ini investor sukses di dunia yang sudah membuktikan kesuksesannya dalam investasi saham dalam jangka panjang. Tingkat returnnya itu ya nggak jauh beda dari 19% per tahun kayak gitu di atas itu, Jager. Nah, kalau kita mau di atas IHSG, misalnya multi-bagger dalam waktu 1 tahun sampai dengan 4 tahun, artinya ya kisaran 25% ataupun 33% ataupun 20% kayak gitu ya. Memang resiko yang diambil pun memang akan lebih tinggi karena dan resiko apa namanya riset yang kita kerjakan pun tentunya harus lebih mendalam kayak gitu. Nah, itu merupakan jalur enterprising investor yang agresif tadi. Jadi persyaratannya tadi kita harus punya komitmen waktu, tenaga, dan biaya kita untuk melakukan riset fundamental secara mendalam kayak gitu. Dibandingkan dengan defensive investor yang harus cukup puas dengan imbal hasil setara dengan IHSG. Metode untuk memperoleh potensi keuntungan multi-bagger yang sesuai dengan kaidah investasi itu adalah value investing dari Benjamin Graham, ditambah dengan growth investing dari Peter Lynch. Jadi memasukkan unsur-unsur tentang competitive advantage, manajemen, dan prospek bisnis seperti itu. Multi-bagger ini kan merujuk pada istilah kalau nilai investasi itu mengalami kenaikan. Jadi kalau 5 juta ke 10 juta berarti 2 bagger, 5 juta ke 15 juta berarti 3 bagger, dan seterusnya. Nah, value investing ini adalah sederhananya adalah membeli rumah yang bagus dengan harga yang diskon. Jadi rumah 1 miliar harganya diskon seperti itu. Atau bahasa yang lebih ilmiah, memilih saham yang fundamentalnya bagus dan dibeli pada harga yang lebih rendah daripada nilai intrinsik sahamnya. Nah, untuk melakukan analisis value investing tadi itu mempergunakan analisis fundamental, kuantitatif, dan kualitatif. Kuantitatif artinya bisa diukur dengan angka, seperti analisis dari laporan keuangan, aspek keuntungan perusahaan, tingkat kesehatan kondisi keuangan perusahaan, arus kasnya, dan valuasinya apakah mahal ataupun murah saat ini. Lalu kalau mau ditambah di dalam analisis kualitatif tadi nanti akan berbicara tentang analisa industri dan makro. Ini sebenarnya pelengkap saja kayak gitu. Karena yang kita fokuskan kita mau investasi itu di dalam emitennya, bukan di dalam industri ataupun makronya. Nah, good corporate governance itu kualitatif atau tata kelola perusahaan yang baik, keunggulan kompetitif, economic mode, bisnis model, prospek dan resiko bisnis perusahaan ke depannya seperti apa. Lalunya kita akan melihat tentang laporan keuangan perusahaan tentang laba rugi, income statement yang terdiri dari pendapatan, beban, dan laba atau keuntungan kayak gitu. Di mana neraca atau balance sheet itu terdiri dari aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu liabilitas itu hutang lancar dan hutang yang di bawah 1 tahun jatuh tempo dan hutang di jatuh tempo di atas 1 tahun. Lalu kekayaan bersih atau ekuitas itu dari modal bersih, modal dasar yang ditanamkan dan laba bersih yang ditahan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen saham kayak gitu. Lalu arus kas perusahaan, cash flow yang terdiri dari arus kas operasional, kayak operasional bisnis perusahaan, investing cash flow yang terkait dengan aktivitas investasi perusahaan, baik beli aset ataupun jual aset, dan finance cash flow ini terkait dengan pendanaan perusahaan, apakah dia membayar dividen, membayar hutang, menerbitkan hutang baru, menerbitkan saham baru, ini masuk dalam financing cash flow kayak gitu. Nah, ini beberapa rasio keuangan yang biasanya umum dipergunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, solvabilitas, dan valuasi perusahaan. Seperti itu. Nah, lalu lanjut ke dalam economic mode atau keunggulan kompetitif perusahaan yang terdiri dari intangible asset atau aset yang tidak berwujud seperti hak cipta, paten, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Lalu cost advantage ini artinya memproduksi barang jasa dengan biaya yang rendah. Network effect ini semakin banyak user produk barang jasanya, maka semakin tinggi nilai perusahaannya. Efficient scale
mampu memproduksi barang atau jasa dalam skala yang besar dengan yang murah juga kayak gitu. Lalu switching cost artinya kalau konsumen mau pindah ke produk yang lain, biaya yang dihasilkan, biaya yang diperlukan itu lebih tinggi dari manfaat yang diperoleh ketika pindah produk kayak gitu. Dan berdasarkan industrinya, saham atau perusahaan ini dibagi menjadi saham cyclical yang pendapatan dan laba bersihnya sensitif terhadap harga komoditasnya seperti kelapa sawit dan batu bara. Dan defensive stock yang cenderung stabil pendapatan dan laba bersihnya seperti barang-barang konsumen dan perbankan kayak gitu. Nah, kalau kita melakukan enterprising investor, maka ada baiknya kita memperhatikan 5 checklist dalam investasi saham ini yang diberikan oleh Pardose. Yaitu kita itu benar itu dan sukses itu bukan karena mayoritas orang setuju dengan kita atau tidak setuju dengan kita, tapi karena kita punya filosofi investasi yang terbukti dan teruji. Inilah hal yang sangat penting dalam investasi saham. Kita jangan beli saham, apalagi apalagi beli saham untuk enterprising ya, untuk yang saham-saham yang bukan blue chip itu bahkan kita perlu meluangkan waktu kita untuk menginvestigasi ataupun mencari tahu perusahaan tersebut secara mendalam sebelum kita membeli saham tersebut. Biasanya hal inilah dalam kita mengecek perusahaan inilah kita akan menghindari perusahaan yang jelek fundamentalnya sehingga kita akan menghindari kerugian dalam investasi saham seperti itu. Menghindari kesalahan ataupun kerugian besar dalam investasi saham. Lalu kita mencari perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif sehingga bisa memenangkan persaingan. Lalu kita juga memperhatikan tingkat diskon ataupun margin of safety yang diberikan dari harga saham saat ini. Jadi kita menghitung estimasi dulu nilai wajar ataupun nilai intrinsiknya, menghindari kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan kita dalam investasi saham. Memperlakukan saham kita sebagai pembelian besar dan simpanlah saham untuk jangka panjang. Lalu mengetahui kapan saatnya untuk menjual saham. Kita bukan menjual saham hanya karena harga sahamnya bergerak naik atau turun, tapi kita punya pertimbangan serius dalam menjual saham. Terjadi salah satu hal berikut ini. Salah asumsi dalam analisis fundamental saham atau alasan membeli saham tersebut sudah hilang atau tidak valid, fundamental perusahaan memburuk, harga saham tersebut naik banyak dari nilai intrinsik sahamnya, menemukan peluang investasi yang lebih bagus, misalnya saham yang membentuk full company atau saham yang luar biasa, bisnisnya bagus, serta memberikan margin safety yang besar kayak gitu. Jadi dari saham segmental kita ketemu saham blue chip yang bagus dan diskon, ya kita pindahkan ke saham blue chip seperti itu maksudnya. Saham tersebut jumlahnya terlalu banyak dalam portofolio saham kita itu juga menjadi misalnya kita 50% di dalam saham A kayak gitu. Nah, itu kurang bagus. Paling enggak kita enggak jauh dari patokan 15 sampai dengan 20% dalam satu saham kayak gitu. Supaya kalau ketika kita tuh terdiversifikasi dengan baik, tapi enggak berlebihan diversifikasinya seperti itu. Lalu, untuk seorang pemula, saya menyarankan untuk membaca laporan tahunan perusahaan. Dari laporan tahunan perusahaan ini, Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan istilah-istilah ataupun informasi-informasi yang mendalam tentang fundamental perusahaan. Tentunya akan menjumpai istilah-istilah yang tentunya akan asing dan awam di telinga Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya kita harus melakukan mencari tahu istilah yang dibahas di dalam laporan tahunan tersebut supaya lebih paham tentang isi laporan tahunan perusahaan. Seperti itu. Jadi misalnya kalau dalam batubara ada stripping ratio dan lain sebagainya, nah itu kita harus cari tahu lebih mendalam supaya kita lebih paham tentang fundamental perusahaan kayak gitu. Apalagi kalau kita mau menargetkan target di atas IHSG keuntungan kita kayak gitu. Tentunya maka kita harus bekerja lebih keras daripada orang lain dalam menganalisis fundamental perusahaan. Lalu sebagai bekal dasar, kita juga mempelajari tentang dasar laporan keuangan perusahaan dan analisis laporan keuangan. Ini buku yang saya sarankan itu seperti Financial Management Canvas dari Kosin Hen ataupun Visual Finance dari Georgi Svetanov kayak gitu. Mempelajari prinsip investasi dan skill investasi saham, mempelajari money management dalam investasi saham, lalu mempelajari psikologi investor saham kayak gitu. Nah, inilah buku-buku
investasi yang bisa dicari di Amazon ataupun di Bookspion ataupun di toko buku Periplus dan lain sebagainya. Buku-buku ini akan membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam belajar investasi saham supaya nggak terpengaruh dari hal-hal yang sifatnya spekulatif kayak gitu. Nah, ini buku-buku yang akan membantu bagaimana untuk memiliki mindset, prinsip, skill, dan filosofi dalam investasi saham. Seperti itu. Nah, kalau ini kan kurang lebih bukunya sekitar ya kalau mau kurang lebih 1 juta lebih lah kalau kita mau beli semua kayak gitu. Apalagi kalau kita beli buku originalnya. Kalau kita mau beli buku secondnya juga lebih menghemat seperti itu. Dan Kak saya juga sudah membuat berdasarkan pengalaman praktek saya dan berdasarkan teori-teori yang sudah ada, itu ada webinar value investing yang tertarik. Ini saya membahas tentang Benjamin Graham, bagaimana value investing dan prakteknya di dalam pasar saham Indonesia. Kalau tertarik, ini materi yang akan dibahas, kurang lebih seperti ini materi yang akan dibahas. Dan kalau tertarik bisa menghubungi DM Baca Saham Indonesia ataupun linknya itu saya akan letakkan di dalam chatnya. Jadi harga spesial khusus 50 orang pertama, harganya 100.000 kayak gitu. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Sebentar ya. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan kalau punya pertanyaan bisa dikirimkan di kolom chat. Kalau bagi yang ingin bertanya. Silakan bagi yang punya pertanyaan bisa di kolom chat atau mau buka mic juga boleh. Yang mau bertanya silakan, mau buka mic juga boleh. Sebentar ya. Silakan yang mau bertanya. Mau nanya langsung boleh, buka mic juga bisa, mau diketik lewat kolom chat juga bisa, kayak gitu. Silakan kalau mau bertanya secara langsung ataupun lewat kolom chat. Jika sudah membuat rekening sekuritas, apakah saya wajib untuk membeli 1 lot saham per bulannya atau tidak? Nah, kalau sudah membuka rekening saham, untuk membeli atau tidak saham setiap bulannya itu kebebasan daripada masing-masing investor ya. Jadi nggak ada paksaan. Kecuali Bapak dan Ibu sekalian ketemu dengan sekuritas yang brokernya memaksa ada transaksi saham. Nah, itu yang akan mendorong terus ada transaksi. Karena tanpa adanya transaksi, broker tidak akan mendapatkan fee sekuritas kayak gitu. Nah, jadi kita punya kebebasan sendiri kalau kita tuh mau beli saham atau enggak. Cuman kalau kita mau mempersiapkan lebih konsisten keuntungan lebih besar, memang disarankan rutin investasi setiap bulannya. Seperti itu. Jadi bebas, nggak ada paksaan. Soal apakah mau beli sahamnya setiap bulan atau enggak. Kayak gitu. Oke, pertanyaan yang lain. Kalau ada yang mau nanya langsung. Gimana? Sebentar, saya buka dulu ya. Bagaimana cara mengelola manajemen keuangan yang baik? Manajemen keuangan yang baik itu tadi sempat dibahas sekilas tentang manajemen keuangan yang baik. Kita membaginya menjadi 3 pos alokasinya. Jadi kita membaginya dalam 3 pos alokasi, yaitu kita membaginya dalam saving, living, dan playing kayak gitu. Dimana kalau alokasi ini kan, jadi saya lanjut ya. Jadi mengatur keuangan tadi, mengatur keuangan, mana ini? Share screen. Jadi yang kita lakukan adalah membagi keuangan kita dalam perencanaan keuangan pribadi dibagi 3
tadi 3 alokasi, kita sudah mengalokasikan mana yang kita mau investasikan, mau taruh dalam dana darurat, yang mana mau kita dalam belanja rutin setiap bulanannya, bayar tagihan cicilan kita, lalu sisanya baru kita untuk hiburan kita, untuk hobi kita, kayak gitu. Ini cara simpel untuk mengatur keuangan kita setiap bulannya. Bisa dimodifikasi, ini bukan angka mati, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing, seperti itu. Ini cara untuk mengelola keuangan kita secara baik, kayak gitu. Bentar ya, ada pertanyaan berikutnya. Bentar. Pertanyaan berikutnya tadi. Oh ya, nantinya video YouTube ini nanti akan diberikan di channel YouTube Oya Saham Indonesia. Nantinya kalau mau nonton ulang, saya linknya letakkan di bawah. Jadi bisa bisa di-subscribe. Nantinya akan diupload di dalam channel YouTube Oya Saham Indonesia video ini nantinya. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk menabung saham dollar cost averaging, kita masih harus mempertimbangkan harga enggak? Kalau sudah kita mengambil posisi sebagai defensive investor, kita enggak mempertimbangkan lagi harga saham setiap bulannya. Namanya kan juga nabung saham ataupun dollar cost averaging. Kita membentuk habit kita sebagai defensive investor beli rutin saham setiap bulannya. Jadi kita fokusnya mendapatkan harga rata-rata saham, jadi tetap beli sahamnya kayak gitu. Kita bukan mempertimbangkan harganya, jadi kita membentuk disiplin ataupun habit dalam membeli saham rutin setiap bulannya untuk seorang defensive investor. Seperti itu kalau untuk dollar cost averaging, ya. Teknik analisis fundamental. Pemula, apakah saya perlu mempelajari analisis secara teknikal? Nah, kalau kita sebagai investor, kita sebenarnya teknikal itu bagi saya kalau untuk investor itu kurang bermanfaat ya kalau untuk investor. Teknikal ini hanya untuk melihat apa namanya siklus emosi di pasar saham saja kalau teknikal. Bahkan cuma dilihat dari moving average dan ya sekedar line chart ataupun sekedar candlestick yang biasa saja, nggak aneh-aneh teknikalnya yang saya pelajarin kalau untuk investasi. Karena keperluannya berbeda. Ketika kita investasi kan kita mempergunakan berapa nilai bisnis yang sesungguhnya. Fokusnya terhadap underlying asetnya berapa. Bukan pergerakan harga yang kita fokuskan. Jadi agak aneh kalau orang yang investor tapi fokusnya ke pergerakan harga, siapa beli siapa jual dan lain sebagainya, kode broker dan lain sebagainya. Itu bukan investor tapi trader atau bahasa kasarnya spekulator seperti itu. Jadi sesuaikan aja kalau kita mau trading saham, ya kita cocok memang untuk mempelajari analisis teknikal ataupun analisis market maker ataupun analisis money flow ataupun analisis yang lainnya. Atau analisis yang sifatnya membaca siapa beli dan siapa jual. Itu memang cocok untuk trading saham, seperti itu. Nah, lebih bagus metode lamsam atau DCA untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk metode investasi jangka panjang, itu saya rasa kalau untuk mana yang lebih bagus atau enggak, itu kembali lagi kita apa yang kita inginkan dari target investasi saham kita. Kalau kita itu untuk seorang pemula memang lebih disarankan dollar cost averaging kayak gitu untuk pemula. Kecuali kita sudah melakukan analisis secara mendalam, kita sudah mengestimasi nilai wajar sahamnya berapa, kita bisa melakukan lamsam, tapi lamsamnya juga bertahap kayak gitu. Jadi kita membelinya di bawah nilai intrinsik dan belinya juga tetap secara bertahap. Lamsam yang bertahap kayak gitu. Tapi kalau kita memang seorang defensive investor yang nggak punya banyak waktu untuk analisis fundamental, nggak bisa mendalam analisis fundamental, ya kita lebih cocok dollar cost averaging aja kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya masing-masing seperti itu. Untuk pemula yang baru masuk dunia saham ini, bagaimana pendapatnya jika dimulai aplikasi investasi berbasis? Ya, yang penting nggak masalah sih mau apa platformnya. Yang penting kalau beli saham, yang penting pastikan platformnya terdaftar di OJK dan IDX kayak gitu.
Cara mengeceknya, kita bisa membuka website idx.co.id, lalu kita bisa cek anggota bursa, kayak gitu. Di dalam idx.co.id ini ada anggota bursa, itu kita akan kelihatan berapa, anggota bursa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kayak gitu. Dan juga kita juga bisa mengecek reputasinya, seberapa rutin dia mengadakan edukasi untuk nasabahnya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi nggak masalah sih kalau bibit kan untuk reksadana ya, jadi nggak masalah kalau bibit hanya bisa untuk beli reksadana saja, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu pendapatnya, kayak gitu. Yang penting pilihlah perusahaan sekuritas yang memang memberikan pendampingan untuk edukasi aplikasinya, maupun biasanya kalau sekuritas lebih fokus condong memberikan edukasi untuk trading saham, kayak gitu. Memberikan rekomendasi harian yang mana untuk dibeli, mana mau dijual, memberikan support resisten dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, ini kalau mau lihat daftar Bursa Efek Indonesia yang terdaftar di anggota Bursa Efek, kayak gitu. Nah, ini kode sahamnya. Ini bisa dicek di idx.co.id, anggota bursa dan profil partisipan, kayak gitu. Ini daftar perusahaan sekuritas yang bisa dicek, yang terdaftar atau enggak di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Kalau mau buka mic juga silakan. Rekomendasi sekuritas yang bagus untuk pemula itu apa ya? Maksudnya Jadi kan Kak, nggak yang kan misalnya HOTS ya, itu kan ada alat-alatnya, toolsnya kan banyak. hmm, Buat pemula itu yang bagus apa? Terima kasih. kalau rekomendasi sekuritas yang bagus untuk pemula, saya lebih menyarankan paling enggak coba kita lihat apakah dia ada grup diskusinya dulu. Kemudian apakah dia rutin edukasi setiap bulannya. Kemudian aplikasinya itu ya lancar atau enggak untuk aplikasi. Yang penting lancar atau enggak untuk beli jual sahamnya. Karena kalau untuk analisis saham kita juga sebenarnya bisa mempergunakan aplikasi TradingView atau RTI Bisnis yang kita bisa install dari Play Store ataupun App Store. Itu akan membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam analisis teknikal ataupun fundamental menggunakan TradingView kayak gitu. Ataupun tambahan seperti Stockbit kayak gitu. Jadi bagi saya sih kalau sekuritas apa yang rekomendasi ya banyak kayak gitu. Bisa dari misalnya sekuritas yang paling sering rutin dipakai di dalam 50 besar ya, 50 besar dari data pasar. Kemudian statistik kita bisa lihat di dalam tahunan ya. Triwulan kayaknya belum ada nih. Triwulan belum. Jadi kita bisa lihat di tahunan 2020. Ini ada 50 broker tadi ya. Tadi sempat ada saya buka juga di 50 broker yang kuartal 4 2020. Nah, ini 50 broker yang biasanya rutin di transaksi di Bursa Efek Indonesia. Jadi tinggal dipilih aja, sama aja sebenarnya. Yang penting tinggal dibanding-bandingkan aja mana yang rutin edukasi, mana yang ada grup WA dan lain sebagainya atau grup Telegram dan lain sebagainya yang sifatnya untuk membantu diskusi antar investor saham ataupun antar trader saham kayak gitu. Atau ada forum atau channelnya untuk diskusi kayak gitu. Kayak gitu. Ataupun yang bisa yang rutin memberikan webinar ataupun edukasi setiap minggunya ataupun setiap bulannya untuk nasabahnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau aplikasi biasanya kalau retail ya nggak jauh beda. Kalau kalau retail biasanya retail itu kalau untuk broker ya paling nggak ya Indo Premier, Ajaib dan lain sebagainya, MNC dan lain sebagainya, banyak ya Sinarmas, Sukor dan lain sebagainya kayak gitu. Mirai dan lain sebagainya, ya banyak. Jadi disesuaikan aja ke kebutuhan masing-masing. Yang penting tadi panduannya apakah dia kasih riset harian, ya satu yang perlu diperhatikan riset harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan kayak gitu. Rutin webinar atau enggak, aplikasinya lancar atau enggak,
aplikasinya lancar atau tidak. Kemudian grup diskusi, setoran awal yang ringan. Kayak gitu. Itu aja sih kalau untuk pemula ya. Kecuali memang sudah kita itu lebih di atas. Ya ini sih yang dibutuhkan oleh pemula untuk ya awal-awal aja, nggak usah terlalu jauh-jauh, ini aja sih kayak gitu. Pertanyaan berikutnya tadi, beberapa saham blue chip turun dalam. Menurut saya, ya satu, kalau bicara soal jangka pendek, itu kan bicara soal market-maker asing mau jualan atau enggak. Kalau emang jualan, kalau memang itu sudah memenuhi kaidah kita dalam investasi, ya kita kan beli rutin setiap bulan. Bahkan kita kan untuk pensiun, ya kita beli rutin setiap bulan kayak gitu. Kalau emang kita mau memegang kaidah kaidah value investing, ya kita memang nggak beli di saham-saham seperti Unilever, Astra, dan sebagainya. Kayak gitu. Karena ya kalau untuk saham Indofood, Indo CBP, itu kalau mau dipakai kaidah value investing ya nggak kena, karena lebih ke kaidah apa ya, dia tuh sudah saham-saham mature yang sudah ya growth investing lah ibaratnya kayak gitu. Yang kalau dibicarakan adalah cost averaging, artinya tergantung kalau emang dia jualan ya jualan kayak gitu. Kita mau beli ya kita beli kayak gitu setiap bulan. Artinya kan kita mau nyimpennya selama kita punya keyakinan bahwa 10 tahun ke depan ini ICBP masih tetap bertahan kayak gitu. 10 tahun ke depan masih tetap bertahan ya masih ada potensinya. Kalau dibandingkan dengan Unilever atau ICBP ya lebih bagus mendingan ICBP sih kayak gitu. Kalau Astra ya cyclical, karena Astra ini kan dia sifatnya mobil. Mobil dan dikuasai juga oleh market maker asing. Free float-nya juga jumlah saham beredar masyarakatnya itu banyak banget kayak gitu. Jadi kalau mau bergerak naik itu ya susah kayak gitu. Kalau kalau ini bicara soal harganya ya. Kalau bicara soal harganya ya kayak gitu. Belum lagi ditambah dengan bisnisnya yang cyclical seperti kelapa sawit, batu bara, dan otomotif. Itu semuanya sensitif terhadap kondisi ekonomi. Kalau semuanya kondisi ekonomi sedang bagus-bagusnya ya Astra ya bagus. Cuman kalau kondisi ekonomi sedang buruk-buruknya, sedang hancur semua, ya Astra ya hancur juga kayak gitu. Seperti itu. Jadi tergantung preferensi dan strategi apa yang mau kita terapkan terhadap saham-saham ini. Kalau kita mau lakukan nabung saham atau dalam cost averaging, ya mungkin yang lebih cocok mungkin ICBP dibandingkan Unilever dan Astra. Tapi kalau kita punya keyakinan Unilever dan Astra ini memang suatu saat juga pertumbuhannya ditopang oleh produk yang baru, ataupun ini bisnis yang baru, atau kemudian ekonomi Indonesia sangat-sangat bagus untuk sawit dan batu bara, maka Astra yang otomotifnya juga sangat bagus, maka Astra juga pilihan yang bagus kalau tadi kondisi ekonomi Indonesia itu bagus, ya sawitnya bagus, batu baranya bagus dan otomotifnya juga bagus. Karena Astra ini kan holding dari semua induk usaha dari anak usaha dari Astra Group kayak gitu. Jadi semua pendapatan Astra Group itu dikonsolidasikan atau diakui dalam laporan keuangan Astra ini tadi kayak gitu. Untuk pemula ini yang masih awal soal bursa saham, mending baca dulu. Mending baca dulu. Jadi kalau saya tadi sudah jelaskan di awal, kalau kita mau mulai, ya kita bisa mulai dengan cara tadi alternatifnya tadi kan pemilihan saham, kita punya 3 opsi. Kalau kita pun dengan opsi yang uang yang sedikit ya kita bisa reksadana indeks saham kayak gitu. Reksadana indeks saham ataupun saham-saham yang harga per lembar sahamnya di bawah Rp1.000 yang fundamentalnya bagus kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih barengan aja kalau emang mau sambil jalan, sambil praktek, belajar sambil praktek dengan uang yang kecil. Jadi buat kesalahannya waktu uang investasinya masih kecil sehingga ketika uang investasinya sudah banyak, pengalaman yang didapat sudah banyak kayak gitu. Jadi nggak apa ya, sudah dapat tentang bagaimana pengalaman sebagai investor saham kayak gitu. Jadi nggak terkejut lagi dengan investor saham seperti itu ya. Sehingga ya tadi apa namanya?
ya lebih matang lah secara psikologisnya juga, dan mindset-nya juga sudah terbentuk lah harusnya kalau udah mulai lebih awal. Sambil belajar juga nggak apa, sambil juga memperbesar aktif income ya. Karena kita mau investasikan mau pakai aktif income, jadi mau nggak mau kita juga harus memperbesar uang kita dalam investasi, kayak gitu. Jadi sehingga kita, apa ya, bandingkan ketika kita punya investasi Rp100.000 naik 100%, itu jadi Rp200.000. Bandingkan kalau kita investasi Rp1 juta, naik 10% aja itu sudah jadi Rp1.100.000. Atau 10 juta kita naik 10% jadi Rp1 juta keuntungan. Jadi tentunya berarti kita semakin besar uang yang kita investasikan, maka kita akan untuk potensi keuntungannya juga akan semakin besar kayak gitu. Tentunya juga dibekali dengan ilmu yang cukup kayak gitu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya tadi, bentar ya, pertanyaan berikutnya tadi, selamat pagi Pak. Oh ya, saya mau mengumumkan kalau nanti malam nanti ada juga webinar Millennial Investing yang membahas tentang bedah buku Millennial Investing ya, jam 7 malam nanti. Linknya sudah saya taruh di dalam chat Zoom ini. Yang mau join bisa klik linknya kayak gitu. Ya mau ikutan bedah buku Millennial Investing nanti malam jam 7. Pemilihan sekuritas perusahaan mana yang bisa diverifikasi tanpa harus datang ke kantor. Saya baru ingin memulai posisi luar negeri, nggak banyak aplikasi yang tersedia. Bisa buka secara online, tapi biasanya mereka juga butuh tabungan BCA. Rata-rata yang buka sekuritas secara online ini butuh tabungan BCA untuk buka secara online. Jadi untungnya tabungan BCA sekarang udah bisa dibuka secara online kayak gitu. Atau mungkin juga bisa buka tabungan yang lain, buka tabungan Mandiri. Mandiri juga bisa buka secara online, Mandiri Sekuritas kalau nggak salah ya, kayak gitu. BNI, saya nggak tahu ya tabungan BNI bisa buka secara online atau nggak. Yang penting syaratnya punya buku tabungan itu dulu tadi, punya buku tabungan. Kalau non tabungan itu bisa non, yang penting punya buku tabungan BCA dulu atau punya buku tabungan di Bank Indonesia, biasanya seperti itu. Supaya kalau tabungannya di Bank Indonesia, biasanya RDN-nya akan dikasih Bank Permata kalau non BCA, seperti itu. Perusahaan sekuritasnya ya banyak yang bisa tinggal tanya aja, bisa nggak kalau non BCA buka rekening sekuritas di sini kayak gitu, non BCA. Seperti itu. Jadi ada juga yang memang kalau buka sekuritas secara online, yang penting dia verifikasinya, dia bisa verifikasi secara online kayak gitu, isi formulirnya, tatap mukanya, foto bersama KTP, dan foto bersama NPWP. Kadang-kadang dia juga minta kalau ada NPWP, kalau nggak ada berarti dikosongkan saja kalau NPWP-nya seperti itu. Kalau aplikasi yang tersedia sebenarnya ya tadi banyak kan, Indo Premier, Ajaib dan lain sebagainya, tinggal dicek aja mereka terima nggak untuk tabungan yang Bapak punya kayak gitu. Tapi kalau punya BCA itu lebih bagus lagi kalau punya tabungan BCA. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Laporan keuangan kan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 ya. Kalau laporan keuangan tahunan itu biasanya keluar di bulan apa ya? Laporan keuangan tahunan itu biasanya keluar di Maret akhir. Maret akhir itu yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Maret akhir di tahun berikutnya. Jadi kalau kuartal 1 ya, kuartal 1 kan terbit di akhir April. Jadi kuartal 2 ini akhir Juli, kuartal 3 akhir Oktober, kuartal 4 itu akhir Maret tahun berikutnya. Misalnya ini 2021 ya. Ini 2021, ini Maret 2022. Ini jadwal laporan keuangan. Nah,
Kalau dia pandemi seperti ini, saya nggak tahu apakah Bursa Efek memberikan keringanan atau enggak. Kalau dia kasih keringanan, ya tergantung keringanannya sampai kapan, kayak gitu. Seperti itu. Tapi dalam kondisi yang normal, seharusnya seperti ini dalam kondisi yang normal, kayak gitu. Terbitnya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh ya, laporan keuangan tadi bisa dicek di dalam ini ya. Menguasai 5 emiten itu kebanyakan atau gimana ya? Enggak kebanyakan sih 5. 5 itu masih sedikit sih. Kalau memang masih ragu 5 ya 3 aja cukup deh. 3 cukup kayak gitu. Kalau masih kurang memahami bisnis perusahaan ya 3 emiten aja cukup. Yang penting bisnisnya di tempat yang berbeda kayak gitu. Normalnya 5. Normal 5, maksimal 10 maksimal. Kalau lebih dari situ saya yakin orang yang punya koleksi saham lebih dari 10 itu dia nggak paham fundamental secara mendalam kalau punya saham lebih dari 10 kayak gitu. Karena kalau kita hitung aja laporan keuangan, laporan tahunan, public expose ini aja udah tiga dokumen nih. 5 kali 3 aja udah 15 dokumen yang kita harus hitung, kita harus baca kayak gitu. Apalagi kalau 10 berarti 30 dokumen kayak gitu ya. Kalau 3 emiten berarti 3 kali 3 berarti 9 dokumen yang harus kita baca. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Yang kurang paham tentang investasi saham satu-satu pada pagi hari ini. Kalau kita sebagai investor jangka panjang, sebenarnya kita kehilangan potensi keuntungan dari capital gain-nya. Enggak juga sih, sebenarnya kalau capital gain kita kan itu ada kalau harga saham kita tumbuh terus dari tahun ke tahun kayak gitu. Kalau harga saham kita tumbuh terus dari tahun ke tahun dengan catatan bahwa kinerja harga sahamnya memang sesuai searah dengan fundamental perusahaan. Jadi kita nggak kehilangan sebenarnya. Itu ya seperti itu, artinya dia digulung di tahun berikutnya ketika terjadi pertumbuhan aset, pertumbuhan ekuitas, pertumbuhan maka pertumbuhan laba bersih itu kalau tercermin dalam harga sahamnya dia juga akan naik secara konsisten dari tahun ke tahun kayak gitu. Cuman kalau trader memang fokusnya ke capital gain. Kalau trader saham ya capital gain artinya kita mengamankan keuntungan kita dari capital gain, jual ketika harganya memang kita anggap sudah cukup tinggi. Lalu ya gitu terus beli lagi ketika harganya turun lagi di harga yang rendah. Seperti itu. Itu kalau trading saham. Memang incaran capital gain trading saham itu lebih banyak ketimbang capital gain dari investor saham kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi memang fokusnya tadi ketika konsistensi kalau dia harga saham berjalan sama dengan fundamental, maka dia ya kita nggak kehilangan sih sebenarnya capital gain. Kalau kita ini kan di luar dari fee broker ya. Kalau fee broker kalau kita hitung-hitung sebenarnya ya fee broker itu juga menggerogoti keuntungan kita juga walaupun capital gain-nya. Jadi ketika kita pun cut loss ya kita juga tetap bayarkan fee broker. Kita nggak bayar fee broker ketika kita cut loss kayak gitu. Seperti itu. Jadi tergantung perspektif. Kalau kita mau investasi saham ya kita lebih ke passive income. Untuk jangka panjang memang kayak gitu. Pertumbuhan nilai aset kekayaan. Tapi kalau kita mau memang penghasilan sampingan ya memang kita lebih ke arah trading saham kayak gitu untuk mendapatkan penghasilan sampingan active income. Enggak semua orang juga cocok dalam aktivitas trading saham kayak gitu. Silakan kalau ada punya pertanyaan yang lain. Silakan. Satu lagi Mas, benar. Kalau lihat laba bersih di laporan keuangan kan ada di situ kok ada pemilik identitas induk sama kepentingan non pengendali itu gimana ya maksudnya? Gini, kalau entitas induk dan entitas pengendali itu kan gini.
Kita pakai analogi yang sederhana aja ya. Analogi yang sederhana misalnya yang seperti kita tahu INDF. INDF kan induk ya, induk perusahaan. Dia memiliki INDF ini memiliki 8 di CBP tadi itu anak perusahaan dari INDF. Nah, 80% saham ICBP dikuasai oleh INDF dan 20% dikuasai oleh masyarakat. Nah, kalau kayak gitu berarti pendapatan dan beban ICBP diakui dan dimasukkan dalam laporan keuangan INDF. Maka ketika kita menemukan laba bersih entitas induk, ini merupakan di dalam INDF, ini merupakan hak daripada INDF kayak gitu. Kalau kepentingan non pengendali ini adalah 20% masyarakat yang megang saham ICBP itu tadi. Ini yang dimasukkan dalam kepentingan non pengendali kayak gitu. Itu namanya kepentingan non pengendali. Artinya nggak boleh diakui sebagai milik INDF kayak gitu. Investasi 1 tahunan bagusnya reksadana pasar uang saja ya. Ya kalau 1 tahun lebih disarankan sih reksadana pasar uang kalau 1 tahun. Sebab kalau 1 tahun itu resiko saham itu semakin tinggi kayak gitu. Karena bisa saja kinerja keuangannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga ya bukannya untung malah rugi kayak gitu. Biasanya itu kan saham ini di atas 3 tahun lah minimalnya kayak gitu disimpan. Kecuali memang untuk trading saham kayak gitu. 1 tahun ya RDPU yang sifatnya rendah resiko RDPU deposito atau sifatnya tadi investasi untuk sifatnya ya untuk memperbesar penghasilan aktif kita. Misalnya untuk modal bisnis dan lain sebagainya. Modal bisnis, trading saham, dan lain sebagainya. Ini kan sifatnya penghasilan sampingan. Jadi kayak gitu. Bisa saja penghasilan sampingan ini, itu return-nya lebih tinggi daripada return RDPU. Kayak gitu. Tergantung, ini kan karena ini aktif. Penghasilan aktif. Kayak gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Ini penghasilan pasif. Kayak gitu. Kalau saham cuma 1 tahun, resikonya kalau nggak sesuai ekspektasi ya bisa rugi kayak gitu. Kecuali kita emang udah mengestimasikan nilai intrinsik, terus jika memang market cepat menyadari saham ini salah harga, ya bisa jadi memang di dalam 1 tahun itu terkoreksi harga sahamnya diapresiasi oleh market sehingga naik harga sahamnya kayak gitu. Ketika orang sadar harga saham ini terlalu murah kayak gitu. Cuman kalau marketnya nggak sadar ya kita butuhnya 1 tahun, ya kita jual malah dalam keadaan rugi nantinya, takutnya seperti itu. Khawatirnya sih seperti itu ya. Jadi ya diversifikasi aja seperlunya dan sebutuhnya kayak gitu, sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing. Seperti itu. Disesuaikan aja mau RDPU plus saham bisa. Jadi ketika nggak sesuai ekspektasi ya RDPU bisa menolong kayak gitu untuk mengcovernya. Karena tadi saham tadi kan bicara soal volatilitas dari ekspektasi pelaku pasar. Kita nggak bisa memaksa pelaku pasar untuk setuju dengan kita semua. Karena pelaku pasar, mayoritas itu trader saham, bukan investor saham sebenarnya. Kalau investor saham itu minoritas, nggak banyak orangnya sebenarnya.
Jadi kalau orang yang ngaku investor saham, tapi fokusnya kenaikan harga saham dan lain sebagainya, pergerakan harga saham, siapa beli, siapa jual, terus siapa yang gerakin harga saham, ya ini udah, mohon maaf, ini bukan trader, bukan investor, ini trader saham. Cuma mau nipu Bapak dan Ibu sekalian aja, mau ngaku sebagai investor saham. Kalau investor saham itu fokusnya ke nilai bisnis perusahaan, bagaimana ke depannya. Dan bisnis perusahaan, ke depannya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kemungkinan terburuk kalau investasi saham blue chip apa ya? Kemungkinan terburuknya tidak sesuai ekspektasi. Kinerja keuangannya stagnan, harga sahamnya di situ-situ aja, ya nggak untung apa-apa kayak gitu. Kemungkinan terburuknya itu akan ya turun, rugi, capital loss kayak gitu. Kemungkinan terburuknya kalau bangkrut, kecil kemungkinan ya bangkrut. Kalau bangkrut itu biasanya kalau bangkrut berarti ekonomi Indonesia juga hancur, berarti ekonomi Indonesia. Cuman itu kemungkinan terburuknya ya capital loss. Kalau likuidasi kayaknya agak susah karena dia kalau ikut hancur berarti ekonomi Indonesia juga ikut hancur. Biasanya seperti itu. Capital loss, penurunan harga saham, kemungkinan terburuknya. Kalau P industri kita lihatnya dari indeks statistik bisa ini. Di bagian indeks statistik di bagian ini ya. Nah nih rata-rata per industrinya kayak gitu. Nih rata-rata average sektor energi, industri dasar, segi konsumer dan lain sebagainya. Ini industri per dasarnya kayak gitu. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini tentang per industrinya dan PBV industrinya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan ya hari ini, kita cukupkan webinar investasi saham satu-satu pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sukses perjalanan investasi sahamnya. Dan bagi yang tertarik, tadi kemarin saya ingatkan tentang webinar value investing, kalau tertarik bisa hubungi di link berikut ini. Dan kalau ingin ikutan webinar Bedah Buku Milenial Investing, bisa klik link berikut ini. Dan rekaman webinar pada kali ini, webinar dari webinar kali ini itu bisa dinonton di channel YouTube Banyak Saham Indonesia. Linknya di bagian bawah ini, bisa subscribe ini. Sampai ketemu oleh karena itu, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini sampai webinar ini sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.